Librasi, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Untuk selengkapnya bisa dibaca di makalah. Untuk teori yang kedua ya ini teori dari Jerome Bruner. Menurut Jerome Bruner, pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar mahasiswa dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas baginya. Itu menurut teori Jerome Bruner. Kemudian Jerome Bruner itu berpendapat bahwa kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika siswa itu dapat menemukan sendiri suatu aturan dan kesimpulan tertentu. Jadi aturan dan kesimpulan untuk diri siswa tersebut. Dalam hal ini Jerome Bruner itu membedakan menjadi 3 tahap, yakni tahapan yang pertama itu tahap informasi. Tahap informasi yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Terus kemudian tahap yang kedua yakni tahap transformasi. Tahap transformasi yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru serta mentransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal yang lain. Terus tahap yang ketiga yakni tahap yang ketiga yakni tahap evaluasi. Untuk tahap evaluasi itu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua itu benar atau tidak, benar atau salah. Itu menurut Jerome Bruner. Untuk teori yang ketiga yakni teori dari Ausubel. Untuk teori yang ketiga ini teori dari Ausubel. Menurut Ausubel, belajar haruslah bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan secara non-arbiter dan hubungan secara non-arbiter. Merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran tidak lagi mekanistik sebagaimana dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Sedangkan kegiatan pembelajarannya itu mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa, yaitu ada 5. Yang pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Yang kedua, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan karena dengan hanya mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu untuk menarik minat dan retensi belajar perlu mengkaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa tersebut. Yang keempat, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar bermakna, informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. Nah, tugas guru adalah menunjukkan hubungan antara apa yang sedang dipelajari dengan apa yang telah diketahui oleh siswa. Kemudian yang kelima, yaitu adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Perbedaan tersebut misalnya pada motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal, dan sebagainya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.